Topik bahasan kita kali ini adalah frekuensi. Tentu di sini yang kita bahas adalah frekuensi yang berkaitan dengan kelistrikan yang ada pada komputer. Nah, patut Anda ketahui bahwa frekuensi listrik ini di sini sangat berkaitan atau berkaitan erat dengan perangkat-perangkat keras yang ada pada komputer. Yang menentukan kecepatan kerja dari sebuah komputer salah satunya adalah frekuensi. Dan ini merupakan faktor utama. Perlu diketahui bahwa di dalam mesin-mesin komputer, jadi perangkat-perangkat komputer itu selalu bermain tentang frekuensi listrik di situ. Sehingga di sini sangat penting kita untuk mengetahui apa itu frekuensi sebenarnya. Baiklah, nanti frekuensi ini akan kita bahas secara bertahap. Pada saat ini kita bahas dulu pemahaman apa sih frekuensi itu. Baik, kita mulai pembahasan ini. Apabila saya memiliki sebuah kabel, saya umpamakan, misalkan yang saya pegang ini kabel, misalkan seperti itu. Kemudian saya kasih listrik, saya tempelkan listrik sebentar, gitu. Maka listrik ini akan mengalir ke arah sana. Nah, siapapun yang pegang di ujung ini, dia akan terkena sengatan listrik. Misalkan saya lakukan semacam ini. Saya kasih 1 detak sinyal listrik. Nah, ini akan berjalan ke sana. Ketika orang di sana memegangnya, maka dia kena 1 detak listrik. Akan terasa nyut, nah gitu. Kalau saya berikan 2 kali, tak, tak, maka dia akan tersengat 2 kali. Nyut, nyut, seperti itu. Nah, di sini, misalkan di sana ada orang yang memegang ujung kabel itu, dan di sini saya. Kemudian saya berikan sinyal listrik 1 kali dalam kurun waktu 1 detik. Saya kasih 1 kali, tak, maka dia akan tersengat 1 kali sebentar. Dan dia bilang, berapa frekuensinya ya? Saya tanya seperti itu, dia bilang 1 Hz. Ketika saya berikan 3 sinyal listrik dalam kurun waktu 1 detik, nyut, 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 begitu. Dia akan tersengat 3 kali. Dalam kurun waktu 1 detik. Saya tanya, berapa frekuensinya? Maka dia akan mengatakan 3 GHz. Apabila saya kasihkan 10 sinyal listrik dalam 1 detik, gitu ya, dia terkena 10 kali. Dan dia mengatakan frekuensinya 10 Hz. Nah, di sini artinya 1 Hz itu adalah banyaknya sinyal listrik dalam 1 detik hanya 1 sinyal. Kalau dalam 1 detik ada 2 sinyal, maka dia katakan 2 Hz. Apabila dia ada 3 sinyal dalam 1 detik, dia katakan 3 Hz. Jadi di sini misalkan saya tuliskan 3 Hz. Ini ya tulisannya Hz. Nih, biasa disingkat HZ seperti ini. Nah, kalau begitu di sini, Hertz itu apa? Hertz itu satuan daripada frekuensi. Jadi frekuensi itu apa? Banyaknya sinyal listrik yang lewat atau yang muncul dalam kurun waktu 1 detik. Itulah frekuensi. Saya ulang di sini, banyaknya sinyal listrik di sini ya, yang muncul atau yang lewat dalam kurun waktu 1 detik. Jika dalam 1 detik lewat 10 sinyal atau muncul 10 sinyal, maka dikatakan frekuensinya 10 Hz. Nah, di sini saya umpamakan, ini adalah kabelnya tadi. Nah, ini sinyalnya, sinyal listrik yang saya berikan, maka dia akan berjalan ke sana. Nanti orang yang sini akan terkena sengatan sinyal listrik ini. Nah, sinyal listrik ini, inilah yang dikenal dengan nama clock signal. Jadi di sini frekuensi bisa saya ubah dengan menggunakan kata-kata ini, istilah ini. Frekuensi adalah
banyaknya clock signal yang lewat atau yang muncul dalam kurun waktu 1 detik. Jika frekuensinya itu misalnya 15 Hz, maka bermakna terdapat 15 clock signal yang muncul atau yang lewat dalam kurun waktu 1 detik. Nah, itu makna dari frekuensi. Nah, mari kita artikan kata frekuensi itu sendiri. Frekuensi itu berasal dari bahasa Inggris ya, frequent. Frequent ini artinya sering. Kemudian frekuensi ya, kalau dalam Indonesia ini frekuensi. Jadi frekuensi itu artinya seringnya. Jadi kalau di sini saya katakan begini, berarti frekuensi itu seringnya sinyal listrik itu lewat atau muncul dalam kurun waktu 1 detik. Kata seringnya itu menandakan banyaknya, sama saja di sini. Nah, frekuensi ini akhirnya diartikan dalam bahasa Indonesia frekuensi, tulisannya semacam ini. Diadopsi istilah itu. Frekuensi sendiri sering disebut dengan istilah lain, yaitu clock speed atau clock rate. Jadi kalau Anda temui di buku-buku ya, di literatur-literatur, baik itu berupa buku atau yang ada di internet, di situs-situs dan sebagainya, kadang-kadang orang menulisnya clock rate, kadang-kadang clock speed, kadang-kadang frekuensi. 3 istilah itu sebetulnya mengacu pada pengertian yang sama. Ya, jadi adalah nama lainnya saja di situ. Nah, kemudian di sini Hertz itu punya tingkatan satuan. Tingkatan satuan ini sebetulnya sudah kita bahas pada yang lalu. Tapi di sini yang digunakan adalah satuan yang berbasis desimal. Yaitu satuannya di sini adalah kilohertz. 1 kilohertz sama dengan 1000 hertz. 1 megahertz sama dengan 1000 pangkat 2 alias 1 juta hertz. 1 gigahertz sama dengan 10 pangkat 3 alias 1 miliar hertz. Kami masih belum temukan yang lebih tinggi dari itu ya. Misalnya 1 terahertz, 1 petahertz ya, dan seterusnya. Mungkin suatu saat nanti akan ada itu. Ya. Sekarang yang sering ditemui adalah ini. Saya berikan suatu contoh di sini. Ada satu bus misalnya, bus memori. Nah, bus itu adalah jalur yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Kalau di sini bus memori berarti jalur yang menghubungkan memory controller, biasanya ada di prosesor itu, dengan memori atau RAM-nya. Ya, itu ada jalur yang menghubungkan pada motherboard. Nah, misalnya bus memori itu berkecepatan 800 MHz. Artinya di situ sinyal listrik yang lewat pada jalur-jalur tersebut sebanyak 800 juta clock signal yang lewat dalam 1 detik. Itu maknanya. Jadi di dalam motherboard komputer itu sinyal listrik yang lewat itu cepat banget. Sekarang yang bus 800 MHz ini sudah nggak ada, ini hanya contoh ya, sedikit sekali. Rata-rata lebih dari itu sinyalnya itu. Ini kalau ya dalam hitungan yang dasar lo nanti ya. Nanti itu ada perhitungannya. Kita bahas sendiri nanti pada sesi berikutnya. Nah, contoh yang kedua, ada satu prosesor, frekuensinya 4 GHz. Giga itu artinya miliar. Nah, itu maknanya apa? Prosesor itu mendapatkan sinyal listrik sebanyak 4 miliar kali per detik. Itu maknanya. Jadi dalam 1 detik dia dapatkan 4 miliar sinyal listrik, yaitu clock signal ini. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa itu prosesor itu cepat panas, dan panasnya bukan main, sehingga dipasangi heatsink dan fan di atasnya. Saya berikan contoh singkat di sini. Lampu kita, lampu listrik yang dari PLN, itu frekuensinya cuma 50 Hz sampai 60 Hz. Hanya 50 Hz. Ini saya tuliskan di sini. Ya. 50 Hz hingga 60 Hz.
Ini, itu pun nanti ya, kalau kita pegang itu panas. Kalau dia nyala ya, sudah nyala agak lama gitu panas. Bayangkan kalau di sini prosesor 4 GHz, ada 4 miliar hertz sinyal yang lewat, sinyal listrik. Tentu saja dia cepat sekali panasnya. Nah, ini hanya gambaran singkat untuk membayangkan seperti itu. Nanti sinyal-sinyal listrik yang lewat itu, setiap sinyal itu membawa data. Nah, itu ada urusannya nanti. Makanya nanti kalau frekuensi itu semakin tinggi nilainya, ya, maka data yang dikirimkan itu atau yang dikerjakan semakin banyak dalam kurun waktu satu detik. Nah, ini ya dari sini sudah kelihatan frekuensi itu apa pengertiannya semacam itu. Saya ulang sekali lagi di sini. Frekuensi adalah banyaknya clock signal yang lewat atau yang melintasi atau yang muncul dalam kurun waktu satu detik. Di mana clock signal ini adalah sinyal listrik. Nah, sampai sekian dulu dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya.